Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang budidaya kuda laut. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu Mahendra Jaya, Putri Nur Amirah, Salman Abdanial, dan Zulfa Prisma Ikrami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan aspek yang harus diperhatikan dalam budidaya kuda laut, di mana yang pertama yaitu oseanografi kimia yang meliputi parameter pH, salinitas, suhu, dan juga mineral anorganik. Kemudian yang kedua yaitu oseanografi biologi yang berkaitan dengan sebaran nutrien. Dan yang ketiga yaitu oseanografi fisika yang menyangkut masalah gelombang, pasang surut, dan juga arus. Yang keempat manajemen lingkungan, dan yang kelima sosial ekonomi. Kemudian pemeliharaan induk. Kematangan gonad kuda laut ini tergantung pada musim ataupun rangsangan hormonal, di mana setiap induk kuda laut yang telah memijah dapat mematangkan gonadnya selama 10-12 hari. Dengan demikian yaitu kematangan gonad pada kuda laut cukup dibilang yaitu cepat, hanya memerlukan waktu 10-12 hari saja. Kemudian proses pemijahan. Proses pemijahan dimulai dari percumbuan yang sangat unik karena berlangsung selama berhari-hari dengan tarian dan perubahan warna yang mengesankan bagi masing-masing induknya. Dan akan diakhiri dengan perubahan warna individu, yaitu individu betina, warna tubuhnya akan menjadi cerah yang menandakan bahwa ia siap memijah. Kemudian proses pengeraman. Telur-telur yang dihasilkan oleh si betina maka akan masuk ke kantung eram yang dimiliki individu jantan atau disebut brood pouch. Dibuahi di dalam kantong tersebut dan selanjutnya dipelihara hingga menetas. Lamanya pengeraman ini mencapai 10 hari ataupun lebih tergantung pada kondisi telur yang sedang dierami. Jumlah anakan yang mampu lulus hidup ataupun mampu hidup dalam sekali pemijahan yaitu sekitar 250-16 ekor saja. Kelahiran Juana. Jika sudah memasuki masa pengeraman di hari ke-9, silakan kalian pindahkan induk-induk jantan dari kolam terkontrol karena di hari ke-10 Juana akan mengeluarkan dari kantung tubuh induk jantan. Pengeluaran Juana oleh induk jantan kuda laut biasanya dilakukan pada malam hari. Kelahiran atau proses pengeluaran Juana merupakan proses yang sangat meletihkan bagi kuda laut jantan. Induk jantan berpegang kuat-kuat untuk berenang mondar-mandir dan menggosok-gosokkan kantungnya pada dasar bank dengan cara menekuk tubuh dan membuka lubang kantungnya, disertai kontraksi kantung
pengeraman, maka juana disemprotkan keluar dari kantung. Proses kelahiran juana dilakukan secara bertahap. Setelah melahirkan, induk jantan diam dan beristirahat untuk beberapa jam. Pemeliharaan juana. Pada tahap pemeliharaan juana sebelumnya juana dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan. Juana lebih dahulu diadaptasikan dengan air media pemeliharaan karena biasanya penyakit sering kali menyerang pada juana berumur 20 sampai 90 hari. Juana kuda laut yang telah berumur 30 hari dapat dikatakan benih. Penyakit yang menyerang benih kuda laut yang berumur kurang dari 20 hari biasanya disebabkan oleh bakteri, sehingga benih kuda laut tersebut cenderung berkurang nafsu makan, menyendiri, terjadi pembengkakan pada ekor dan menyebabkan juana mati. Pembesaran. Untuk menghasilkan kuda laut berukuran besar atau di atas 10 cm atau untuk memproduksi induk kuda laut, sumber bisa berasal dari alam atau hasil penggelondongan. Syaratnya tentu saja harus sehat dan lengkap organ tubuhnya. Jika kuda laut tersebut berbeda-beda warna, maka kuda laut yang sama warnanya seperti hitam disatukan dengan hitam. Pasalnya, jika ada kuda laut berwarna kuning disatukan dengan hitam akan berubah menjadi hitam. Pada tebar dalam pembesaran 50-100 ekor per ton. Selama masa pembesaran, kuda laut cukup diberikan rebon. Materi selanjutnya yaitu tentang penggelondongan. Langkah ini cukup vital untuk mengintensifkan pemeliharaan benih-benih kuda laut sampai tahap pembesaran dengan tingkat kelangsungan hidup tinggi dan berkualitas baik. Dalam penggelondongan bisa dilakukan dengan menggunakan metode pemeliharaan di bak, keramba jaring apung atau kurangan tancap. Benihnya bisa berasal dari hasil tangkapan di alam bebas maupun hasil pembenihan. Ukurannya 3-3,0 cm per ekor. Perlu juga diperhatikan ketika penebaran apabila timbul perbedaan mencolok antara media pemeliharaan dan media asal benih, khususnya terkait salinitas dan suhu. Biasanya ini bisa terjadi karena lokasi penggelondongan terpisah dengan sumber benih. Untuk itu perlu diadaptasi dahulu sebelum ditebar. Pada tebar untuk penggelondongan selama 2 bulan, pemeliharaan 300-400 ekor per ton.